Sorry mas, bukan maksud sombong, tapi emang sekarang lagi marak virus H1C1N, hygiene. Ya kan, saya lihat di TV kan banyak boyband, girl band gitu. Ya itulah salah satu virusnya. Terus, oh ya, selamat malam Garden Cafe Resto, benar kan ya? Garden Cafe Resto, selamat malam. Tepuk tangan dulu dong buat Garden Cafe. Udah masih kita, masya Allah. Masih meke lepon loh mas, kayak obat kuat sih mas. Terus, selamat malam juga buat mahasiswa UNY. Senang banget bisa kesini akhirnya. Dan oh ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun saya bukan mahasiswa UII tapi tetap pakai salam ya. Jadi oh ya, selamat tahun baru juga buat semuanya. Selamat tahun baru buat yang merayain, yang nggak merayakan tolong toleransinya ya, yang nggak merayakan tahun baru. Karena oh ya, tahun baru kemarin siapa yang punya acara paling keren? Tahun baru kemarin mas? Wah, keren banget, gak tidur mbak. Apalagi ada yang nonton ke puncak lah, atau ke pantai lah, atau kemana, atau nonton kembang api, ada nggak? Musola. Ya orang nonton, ya Allah, nanti sih gaul gini. Musola mas, wah kalah keren sama saya mas. Kemarin saya tahun baruan kemarin, saya nonton kembang api paling gede, terdahsyat, termegah dan termeriah di dunia. Ya, saya nonton di YouTube kemarin. Ya, itu memang kemarin saya cuma tahun baru kemarin saya cuma di rumah merenung di depan jendela ya kan, nonton langit, langitnya merah, langitnya kelap-kelip, langitnya menyala, penuh asap, jedar, tok. Pas saya lihat kanan, ternyata tetangga saya lagi kebakaran mas. Panik juga apes nih. Ya nasib lah begitulah tahun baru saya, indah sekali ya. Tapi bukan karena saya nggak gaul atau nggak ada yang ngajakin keluar buat raya tahun baru, bukan, sorry ya. Tapi karena memang saya nggak merayakan, karena memang dari keluarga besar saya emang semuanya Muhammadiyah, jadi nggak ikut pemerintah. Jadi emang, jadi kita kayaknya tanggal 2 kemarin ya, itu meriah sekali ya. Jadi kemarin ada nggak yang tahun baruan kejebak macet gitu, ada nggak? Ada yang pasti ya, kejebak macet kan memang macet kan, macet. Akhirnya ngerayain tahun baru cuma di jalan ya kan, nggak apa-apa mas. Soalnya ada tahun baru kedua ya kan, makanya ikut Muhammadiyah mas. Terus oh ya itulah kenapa keluarga kami memutuskan untuk mengikuti Muhammadiyah, karena memang supaya nanti pas kiamat kita bisa prepare ya kan. Jadi NU atau pemerintah udah kiamat duluan, kita dulu ya kan. Oh enak mas. Ini mas, percaya mas, Muhammadiyah mas, aku balik ya gitu. Tolong ya mas, kawal ya mas ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, itulah kenapa di Indonesia ini banyak perbedaan-perbedaan seperti itu ya. Padahal seharusnya umat Islam sendiri harusnya mencontoh perusahaan retail di Indonesia ya kan. Jadi seperti kita bisa lihat, Indomaret dan Alfamart aja bisa ada pada depan ya kan. Kenapa kita nggak bisa jalan bareng ya kan? Tepuk tangan dulu dong. Terus, oh ya, apalagi ya? Oh ya, belum kenalan ya. Seperti izinkan saya berkenalan dulu, seperti kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf ya kan. Jadi perkenalkan, nama saya Esa Satya, bisa follow di Twitter @esa_aitas, Satya dibalik Aitas. Terus saya nggak akan bawa emblem-emblem alma mater atau apa, pokoknya yang jelas saya sekolah di sebuah sekolah tinggi akuntansi yang ada di Jakarta, yang itu di bawah Kementerian Keuangan. Udah, kalau kalian memaksa, saya sekolah di STAN. Promosi banget ya. Jadi tapi asal saya asal Semarang. Terus apa lagi ya? Oh ya, sebenarnya di STAN itu saya prihatin sekolah di STAN mas kan. Kelihatan kan muka saya prihatin kan. Memang saya itu prihatin di sekolah saya itu banyak anggapan jelek tentang sekolah saya. Terus image sekolah saya itu udah terhancur-hancur ya kan. Ada yang bilang STAN itu cuma bisa menghasilkan koruptor. Memang mas, sekolah STAN itu cuma bisa menghasilkan
cuma bisa ngisi duit. Ya emang mas. Dan STAN itu cuma bisa menghasilkan lulusannya cuma bisa jadi presenter. Iya mas. Tahu kan di dunia itu lulusan STAN mas. Itu cuma yang bisa dibanggain cuma itu mas sebenarnya. Prihatin sebenarnya saya mas. Tapi di STAN itu alhamdulillah setelah saya sekolah di sana hampir 3 tahun, dua setengah tahun saya sekolah di sana, ternyata nggak sememprihatinkan itu mas, ternyata lebih memprihatinkan mas ya. Apalagi mahasiswanya mas, di sana itu ya cewek-cewek itu serem mas, serem. Semua cewek di sana itu nggak punya kuping mas. Gak ada kupingnya ketutup sama jilbab ya. Gak ada kuping. Terus anehnya lagi banyak yang pakai spanduk di kepala ya cewek-ceweknya gitu, pakai cadar. Spanduk itu mas, bukan jilbab sebenarnya. Terus apalagi cowoknya mas. Cowoknya itu paling aneh. Entah kenapa dia itu suka pakai celana untuk banjir. Atau ngatung semua, gombor ngatung gitu. Terus suka jilbabnya terus jidatnya suka diwarna-warnain hitam gitu. Itu saya absurd sekali mas di sana itu. Tapi yang paling memprihatinkan adalah tentang gender mas. Udah pada tahu kan kalau STAN itu memang ceweknya sedikit, ceweknya sedikit, cowoknya banyak. Jadi gak heran kalau kaum seperti Mas siapa tadi, Mas Syarif itu banyak di STAN ya. Tapi saya enggak mas, saya asli lama. Nah itu ibaratnya gini, kalau perbandingan cewek sama cowok itu perbandingannya 8:1. Yang satunya ya seperti Mas Syarif itu, kalau nggak banci homo mas. Apalagi kalau ada satu cewek cantik nih ya di STAN, itu sudah bisa dipastikan 9 dari 10 cowok di STAN itu suka sama cewek itu, dan satunya adalah naksir sama orang yang suka sama cewek itu. Ya itulah mas. Prihatinkan ya mas. Tapi di STAN itu enak mas, serba mapan ya kan. Jabatan nanti kalau udah lulus mapan jadi PNS. Terus kalau gajinya juga mapan. Apalagi ceweknya mas bisa diajak mapan mas. Mapan dulu. Enggak mas, bercanda. Orang pakai jilbab semua susah. Oh pernah. Jadi tapi kemapanan itu sebenarnya adalah bumerang buat kita. Itu mengajarkan kita buat kurang ajar ya mas ya. Pernah suatu saat saya ketiduran di kelas. Itu ketahuan sama dosen. Diteriakin, woi, Sa, ngapain kamu tidur? Ngantuk lah pak, masa? Belet, bukan, bego banget sih bapak. Ngapain kamu tidur? Jam segini kuliah, tidur mulu, gak pernah bawa buku, dasar malas. Mau jadi apa kamu nanti? Jadi PNS pak. Mau apa pak? PNS itu gak ada yang malas kayak kamu, tau gak? Batinku, ya iyalah pak, PNS semuanya rajin ya kan pak. Jam 10 udah sampai ke pasar, jam 12 udah santai di salon, jam 3 udah keluar sama istri ya. Yang kurang rajin apa sih pak? Oh iya ya, bukan bego nih. Nah itulah, tapi kehidupan yang haru di STAN seperti itulah. Jadi yang pengen masuk tolong urungkan niat anda segera ya. Jadi janganlah. Terus ngomong-ngomong soal kampus nih, pas kan ini di UNY ngomong soal kampus, nanti kalau anak saya, kalau saya punya anak, saya nggak akan masukin anak saya ke kuliah-kuliah yang parlente kan, di UI, di UGM, di USIM, terus di STAN. Nggak, saya pengen masukin anak saya ke BSI. Tahu kan BSI? Nah itu kenapa? Karena BSI adalah satu-satunya kuliah, tempat kuliah yang mendapat rekomendasi dari Presiden Amerika. Ya kan? Iya, BSI. Itu kan, saya tertarik di situ. Dan yang kedua, kenapa saya kuliahkan anak saya di BSI? Karena rektor sekarang kan banyak yang mata duitan kan ya mas ya, mata duitan ya kan. Kalau rektor BSI itu enggak, dia itu mata rukoan ya kan. Nggak bisa lihat ruko 2 tingkat jadi kampus, ruko 2 tingkat jadi kampus, ruko 2 tingkat jadi kampus ya kan. Lama-lama saya kan sama Alfamart, Indomaret gitu kan. Dan mungkin tagline-nya juga berubah. Dulu kan sekolah BSI aja, tapi mungkin sekarang udah diubah jadi silahkan mendaftar di sekolah BSI terdekat ke saya nggak ada. Jadi karena saking banyaknya mas BSI itu, gak ada anak BSI kan di sini. Alhamdulillah, silahkan banget. Terus apa lagi ya?
Aduh, lupa kan. Oh ya, ngomong soal kampus, udah kampusnya udah. Oh ya, saya mau cerita dikit ya tentang sahabat saya. Dulu saya itu punya sahabat ya, tapi sekarang dia meninggalkan saya. Dia lebih memilih menjadi sahabat dahsyat. Jadi dia sekarang lebih rajin kalau pagi suka cuci jemur, cuci jemur. Sekarang dia lebih atletis ya, gara-gara ikut sahabat dahsyat itu. Namanya dia adalah seorang anak orang Arab, ya kan? Orang Arab, orang ya Timur Tengah, Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Jadi dia itu perannya rajin mas, rajin sholat. Dia tuh selalu sholat 5 waktu dan selalu tepat waktu ya kan. Waktu mau ujian, waktu ditolak pacar, waktu mau nyari pacar, itu paling pas orang tua mas. Kali 5 waktu mas. Ya itulah pokoknya. Keturun apa? Dia jadi seperti agamis itu. Memang karena dari keluarganya saya lihat. Karena apalagi nyapanya, ya kan? Di rumah itu dia selalu makan apa-apa itu adalah kurma, ya kan? Kurma goreng, kurma rebus, kurma goreng mentega, kurma capcay, kurma apa? Ya itu. Yang paling parah itu sampai air putihnya dicemplungin kurma. Satu saat dia nanya, "Mah, kenapa sih dikasih kurma beginian? Apaan ini?" Ya itu biar afdol nak, kita kasih kurma. Katanya gitu. Dan pada suatu saat dia pulang mabuk ya kan. Aduh, Leri. Woi, Leri kamu ngapain? Mabuk-mabuk. Mabuk kan dosa. Santai pak, ini ciunya udah saya kasih kurma mah jadi afdol. Ya begitulah. Oh ya, sebelumnya terima kasih buat Stina Bu NY. Saya baru nyampe Jogja, tapi saya juga sering sih di Jogja sih. Jogja itu asik ya, apalagi cewek-ceweknya ya kan. Itu cewek Jogja itu saya lihat kemarin itu seperti di KFC ya kan, isinya paha dada ya, asik mas. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada mas ya, di sini ibu pengajian semua. Gimana pak, udah dimakan suguhannya mas? Alhamdulillah, kok mas. Ya itulah, tapi lebih di Jogja daripada Semarang. Semarang itu pemuda-pemuda itu suka nongkrong di KFC kan. KFC, apa sih katanya mas? Kincir support ya. Isinya paha-paha semua. Cacili ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, udah itu aja. Sekian, saya Esa Satya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.